Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati kepada Bapak Nur Hamid selaku dosen mata kuliah teori sosial dan teman-teman PMI yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini secara baik. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan nama saya Sofiatul Hasanah. Nomor NIM saya 2001046 058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Langsung saja kita bahas tentang teori ekologi. Teori konflik kontemporer. Poin pertama, teori konflik menurut George Simmel, ia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dalam kerangka untuk mencapai dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Poin kedua, teori konflik menurut Weber mengaku bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Tetapi, ia berpendapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang juga terjadi di antara berbagai tipe tersebut seperti permusuhan dalam hubungan sosial yang intim. Poin ketiga, teori konflik menurut perspektif Koser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Koser, fungsi yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Yang keempat, pengertian kontemporer, sesuatu hal yang modern, yang eksis, yang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala yang berkaitan dengan masa kini. Yang poin kelima, definisi kontemporer adalah kekinian atau sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat ini yang sama atau di masa sekarang. Ya, contohnya seperti arus globalisasi yang masuk ke Indonesia mempengaruhi berbagai budaya yang ada. Budaya-budaya asing juga ikut andil masuk ke dalam budaya Indonesia, semisal seperti mengikuti tren baju kebarat-baratan dan menyukai K-pop. Selanjutnya, analisis ekologi organisasi. Poin pertama, ekologi organisasi juga demografi organisasi dan ekologi populasi organisasi adalah pendekatan teoritis dan empiris dalam ilmu sosial yang dianggap sebagai subbidang studi organisasi. Yang poin kedua, ekologi organisasi dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama komunitas, yang kedua populasi, dan yang ketiga organisasi. Tingkat komunitas adalah sistem yang terintegrasi secara fungsional dari populasi yang berinteraksi. Tingkat populasi adalah sekumpulan organisasi yang terlibat dalam aktivitas serupa. Tingkat organisasi berfokus pada organisasi individu. Beberapa penelitian selanjutnya membagi organisasi menjadi tingkatan anggota dan subunit individu. Yang poin ketiga, ekologi organisasi memanfaatkan wawasan dari biologi, ekonomi, dan sosiologi dan menggunakan analisis statistik untuk mencoba memahami kondisi di mana organisasi muncul, tumbuh, dan mati. Dan selanjutnya, teori ekologi tingkat makro dalam sosiologi. Poin pertama, teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Poin yang kedua, pada makrososiologi ini berhubungan dengan penelitian mengenai sosiologi berdasarkan masyarakat secara menyeluruh.
Jadi makrososiologi adalah penelitian tentang sosiologi. Sedangkan pada mikrososiologi tersendiri adalah penelitian mengenai sosiologi atau kehidupan masyarakat berdasarkan individual dari beberapa orang penduduk di sekitar masyarakat yang kita teliti. Jadi perbedaan antara mikro dan makro adalah letak peneliti jika makro adalah secara keseluruhan dan sedangkan mikro secara individual. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.